Halo, perkenalkan nama saya Hana Risnadila dari program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas perkembangan Pancasila dilihat dari sejarah Indonesia dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 hingga 1950, Pancasila lahir di tanggal 1 Juni 1945 melalui pidato Soekarno di sidang BPUPKI dan disahkan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasca proklamasi 17 Agustus. Pada saat itu, nilai ketuhanan Yang Maha Esa sangat tercermin dari doa bersama yang dilakukan para lintas agama untuk melawan revolusi fisik. Nilai persatuan Indonesia juga tercermin dari perjuangan para pemuda untuk melawan agresi militer Belanda. Karena tanpa persatuan, kemerdekaan tidak akan bertahan. Selanjutnya, pada tahun 1949 hingga 1950, pada konferensi Meja Bundar memaksa untuk membentuk Federal Republik Indonesia Serikat. Pada tahun itu, kemanusiaan yang adil dan beradab sangat diuji kuat karena daerah dipisah, kedaulatan terbatas. Namun, semangat permusyawaratan untuk mufakat mendorong rakyat untuk menolak federalisme hingga pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, NKRI kembali utuh, bukti bahwa Pancasila lebih kuat daripada tekanan asing. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 hingga 1966, melalui dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menekankan keadilan sosial melalui Nasakom dan Berdikari. Namun, adanya penyimpangan otoriter melemahkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Tragedi pada tahun 1965 menunjukkan jika satu sila diabaikan, seluruh Pancasila akan rapuh. Selanjutnya, pada masa Orde Baru di tahun 1966 hingga 1998, Pancasila dijadikan asas tunggal via Pivot. Nilai persatuan Indonesia diperkuat untuk mendukung stabilitas nasional pasca konflik. Ekonomi tumbuh, tetapi kemanusiaan adil terkubur oleh KKN, pembungkaman pers, hingga kasus HAM seperti yang terjadi di Tanjung Priok. Pancasila dijadikan alat kekuasaan, bukan pedoman keadilan. Selanjutnya, pada masa reformasi dimulai dari tahun 1998 hingga sekarang, karena jatuhnya Soeharto membuka era demokrasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menghidupkan kerakyatan melalui pemilu langsung, nilai keadilan sosial melalui otonomi daerah dan KPK, nilai ketuhanan dihormati dalam kebebasan beragama meski tantangan intoleran masih ada. Pancasila kini menjadi penjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Bagi saya, Pancasila bukan sekadar ideologi, tetapi panduan hidup yang fleksibel untuk menghadapi tantangan zaman. Bagi generasi muda, nilai persatuan Indonesia sangat relevan di media sosial untuk melawan hoaks dan perpecahan. Keadilan sosial mendorong kita melawan ketimpangan digital dan ekonomi. Mari jadikan Pancasila kompas moral untuk Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Sekian dari saya, terima kasih.